Hai, welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today we are going to study about the existence of things and people. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang keberadaan dari suatu benda dan juga keberadaan dari orang. Materi ini berada dalam chapter 6 yang berjudul Our Busy Road pada halaman 75 sampai halaman 84. Jadi bagi adik-adik semuanya, silahkan kalian perhatikan buku kalian dalam chapter 6 yang berjudul Our Busy Road pada halaman 75 sampai halaman 84, dan ini nanti akan saya jelaskan materi kalian. Sebelum kita membahas tentang keberadaan dari benda atau orang, sebaiknya kita tahu apa itu definisi dari position. The definition of position. Position is condition with reference to place, location, or situation. Posisi itu adalah kondisi dengan acuan pada benda, tempat, lokasi, atau situasi tertentu. Jadi, posisi tersebut mengacu pada benda, lokasi, atau situasi tertentu. Commonly, telling the position or location of thing correctly by using preposition of place like in, on, at, under, below, above, behind, beside, in front of, between, among, etc. is very important in a communication. Umumnya atau biasanya memberitahukan posisi atau letak suatu benda secara benar itu dengan menggunakan preposisi seperti di dalam, di atas, di bawah, di antara, di belakang, di samping, di depan, dan yang lainnya. Itu adalah sangat penting di dalam komunikasi. I will explain one by one about the preposition of the existence of things and people. Ini nanti akan saya jelaskan mengenai preposition ataupun kata depan yang digunakan untuk menunjukkan keberadaan orang ataupun benda. Yang pertama adalah above, artinya di atas. Penggunaannya adalah higher than something, lebih tinggi dari sesuatu. Untuk contohnya, the poster hangs above my bed. Poster tergantung atau poster itu menggantung di atas kasur saya. Kemudian number 2 adalah across. Penggunaannya from one side to the other side, dari satu sisi menuju sisi yang lainnya. Across sendiri artinya adalah menyeberang. Contoh kalimatnya adalah you mustn't go across this street here. Kamu tidak harus pergi menyeberang jalan ini di sini. Kemudian contoh yang kedua, there isn't any museum across the river. Di sana tidak ada beberapa museum yang menyeberangi sungai ini. Posisi berikutnya adalah among, artinya antara. Penggunaannya adalah in a group, di dalam sebuah grup. Untuk contoh kalimatnya, I like being among children. Saya ingin menjadi di antara anak-anak. Number 4 is around. Around artinya sekitar. Penggunaannya in a circular way. Jadi digunakan di dalam hal yang melingkar atau berada di sekitar tersebut. Untuk contoh kalimatnya, we are sitting around the show. Kita semuanya duduk di antara pertunjukan-pertunjukan tersebut. Number 5, at artinya di. Penggunaannya adalah position at a point, posisi pada suatu titik. Untuk contohnya, I arrive at the meeting. Saya datang pada pertemuan atau saya datang di pertemuan. 6, behind. Behind artinya di belakang. Penggunaannya adalah at the back of, di belakang dari sesuatu. Untuk contohnya, my school is behind the police station. Sekolahku berada di belakang kantor polisi. Number 7, below. Below artinya di bawah. Penggunaannya lower than something, lebih rendah dari sesuatu. Jadi below di situ di bawah, kemudian di bawahnya objek lagi, jadi lebih rendah dari sesuatu. Untuk kalimatnya, Death Valley is 86 meters below sea level. Artinya, lembah kematian adalah 86 meters di bawah permukaan laut. Beside. Beside mempunyai arti di samping. Penggunaannya adalah next to, artinya di samping. Untuk contohnya adalah our house is beside the museum. Rumah kita berada di samping museum.
Selanjutnya nomor 9, between. Between artinya di antara. Penggunaannya something or somebody is on each side. Jadi sesuatu atau seseorang itu berada di setiap sisi. Contohnya, our house is between the drugstore and the swimming pool. Rumah kita berada di antara drugstore, toko obat, dan juga kolam renang. Number 10, in front of. In front of artinya di depan. Untuk penggunaannya, the part that is in the direction it faces. Jadi bagian yang menghadap ke arahnya. Itu penggunaan dari in front of. Untuk contohnya adalah our house is in front of the bookstore. Rumah kita berada di depan toko buku. Number 11, inside. Inside artinya di dalam. Untuk penggunaannya adalah opposite of outside. Jadi kebalikan dari di luar. Untuk contohnya adalah you shouldn't stay inside the temple. Kamu tidak boleh atau kamu sebaiknya tidak berada di dalam candi. Number 12, in. In artinya di dalam. Penggunaannya adalah placing in 3 dimension. Jadi tempat itu terlihat dalam 3 dimensi. Untuk contohnya adalah we slept in the bus. Kita telah tidur di dalam bus. Number 13, into. Into artinya ke dalam. Untuk penggunaannya adalah entering something atau memasukkan sesuatu. Untuk contohnya adalah you shouldn't go into the museum. Kamu sebaiknya tidak pergi ke dalam museum. Number 14, near. Near artinya dekat. Untuk penggunaannya adalah close to, dekat dengan. Untuk contohnya adalah our house is near the pawn shop. Rumah kita berada di dekat toko gadai. Number 15, next to. Next to artinya di samping. Untuk penggunaannya adalah beside, di samping. Contohnya, our house is next to the mosque. Rumah kita berada di samping masjid. Number 16, on. On artinya di atas. Untuk penggunaannya adalah touches a surface, yaitu menyentuh permukaan. Jadi on itu di atasnya pas atau nempel pada benda tersebut. Untuk kalimatnya adalah there is a butterfly on the chair. Di sana ada kupu-kupu di atas kursi. Jadi kupu-kupunya itu menempel di atas kursi. Number 17, opposite. Opposite artinya seberang. Untuk penggunaannya on the other side, yaitu di sisi lain. Contoh kalimatnya, our house is opposite the traditional market. Rumah kita berada di seberang pasar tradisional. Number 18, outside. Outside artinya di luar. Penggunaannya opposite of inside atau berlawanan dengan inside di dalam. Untuk contohnya, can you wait outside the school hall? Dapatkah kamu menunggu di luar aula sekolah? Itu adalah contoh dari outside. The last, number 19, under. Under artinya di bawah, tepat. Jadi untuk penggunaannya below something, di bawah sesuatu. Contohnya adalah the rabbit is under the chair. Kelinci di bawah kursi. Jadi kalau under di sini adalah di bawah, tepat. Kemudian kalau below di bawahnya objek. Jadi ada jedanya untuk below itu di bawahnya agak jauh. Tadi video saya mengenai the existence of things and people, keberadaan benda ataupun orang yang saya mulai dari definisi, kemudian posisi dari benda ataupun orang. Untuk materi berikutnya, nanti penggunaan dari sama there are akan saya jelaskan pada video berikutnya, the existence of things and people on part 2 pada bagian kedua. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.